penyembah berhala masuk neraka. Ini ustadz ini dulu akan dilempar ke dalam neraka. Di antaranya ustadz tak punya akhlak, ustadz yang kurang ajar kepada para habaib. Telapak kaki Habib yang nakal, telapak kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor, dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban, masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut. Telapak kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor, dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban, masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut. Kecong kiai kah? Kacong, nggak batal dibagi kiai, bukan makai, tapi mata. Kiai, kayak kacong. Orang muliakan ente karena ente punya ilmu. Kalau ente tak punya ilmu, tak punya santri, tak mungkin ada orang muliakan. Jangan ada anak ibu maupun majikan ibu baca salawat-salawat itu salawat oknum, paham? Laknat Allah Ta'ala buat mereka, bukan karena salawatnya, sebab itu dimanfaatkan oleh oknum yang memusuhi agama. Selesai. Dan jangan ada anak ibu jadi ansor apalagi banser. Ingatin nih, sampai mampus tidak ada kata banser. Dan jangan ada anak ibu mengikuti ajaran Islam Nusantara. Saya yang bertanggung jawab atas perbuatan laknat mereka. Jangan ada Islam Nusantara dalam sisi kepercayaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jangan ada paham Islam Nusantara dalam ibadah kita dan keseharian apapun bentuknya. Itu laknat Allah Ta'ala. Aku yang bicara. Selesai. Ngomong begitu, ini mau terus ya nih? Gimana kalau anda nanggok 2 kali? Biar Bapak Gubernur punya perasaan. Habib Ali sekali diri itu 400 juta, tapi bakal 8 kali ngomong ya. Jadi terima kasih banyak atas keberadaan antum seluruhnya ya. Kemudian terima kasih banyak buat para habaib, wabil khusus saudara saya, orang yang saya bela untuk menjadikan jabatan sebagai gubernur, yang insya Allah kalau ada umur, ada sesuatu dan ada kesempatan dapat dukungan partai politik, Allahumma saya kasih tahu jamaah sebanapun dengan doa, ya Rob jadikan Gubernur Anies Baswedan sebagai presiden kemudian hari. Satu-satunya orang yang layak untuk memimpin rakyat Indonesia, hanya satu-satu manusia yang layak, Bapak Anies Baswedan. Kalau beliau terpilih, mudah-mudahan kita semua diberangkatkan haji. Belum tentu. Jangan sok kita berdakwah mengikuti wali songo. Wali dulu, baru. Kamu masih belum wali kok. Kalau kamu belum menjadi wali, jangan sok jadi seperti wali songo. Syariatnya masih kocar-kacir kok, sholatnya masih berantakan kok, berjamaahnya masih nggak istiqomah, Qurannya jarang dipakai, istrinya buka aurat, anak-anaknya perempuan buka aurat, berdakwah menurut wali songo. Siapa kamu mengatasnamakan wali songo? Nggak ada walinya ente. Mereka tuh kelasnya kelas tinggi ya, kita taslim, kita mudah-mudahan dapat berkahnya mereka. Tapi kalau kamu ngikuti mereka dalam segala hal dan tindak-tindaknya, kamu belum tentu bisa. Kenapa? Ukurannya masih belum nyampe, Pak. Jangan ada anak ibu maupun majikan ibu baca salawat-salawat itu salawat oknum, paham? Laknat Allah Ta'ala buat mereka, bukan karena salawatnya, sebab itu dimanfaatkan oleh oknum yang memusuhi agama. Selesai. Dan jangan ada anak ibu jadi ansor apalagi banser. Ingatin nih, sampai mampus tidak ada kata banser. Dan jangan ada anak ibu mengikuti ajaran Islam Nusantara. Saya yang bertanggung jawab atas perbuatan laknat mereka. Jangan ada Islam Nusantara
Nusantara dalam sisi kepercayaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jangan ada paham Islam Nusantara dalam ibadah kita dan seharian apapun bentuknya. Itu laknat Allah Ta'ala. Aku yang bicara, selesai. Ngomong begitu, ini mau terus ya nih. Gimana kalau anda nanggok 2 kali? Biar Bapak Gubernur punya perasaan. Habib Ali sekali diri itu 400 juta, tapi bakal 8 kali ngomong ya. Jadi terima kasih banyak atas keberadaan antum seluruhnya ya. Kemudian terima kasih banyak buat para habaib, wabil khusus saudara saya, orang yang saya bela untuk menjadikan jabatan sebagai gubernur, yang insya Allah kalau ada umur, ada sesuatu dan ada kesempatan dapat dukungan partai politik, Allahumma saya kasih tahu jamaah sebanapun dengan doa, ya Rob jadikan Gubernur Anies Baswedan sebagai presiden kemudian hari. Satu-satunya orang yang layak untuk memimpin rakyat Indonesia, hanya satu-satu manusia yang layak, Bapak Anies Baswedan. Kalau beliau terpilih, mudah-mudahan kita semua diberangkatkan haji. Belum tentu. Oke. Jangan berapa lah. Oke. Pantai nyaman berapa? Hah? 200. Dulu. Pakai resek. Pakai resek. Plastik. Dulu. Pangga. Jadi rekam lo tampar deh. Ada lagi wadahnya bersisa. Yang makan ini mudah berkah hidupnya, amin. Berapa? Dulu. 100. Lagi 200. Bisa sebuting lagi. Berapa? 100 lagi dulu. Berapa? 50. Adanya sini enggak? Ada seribu di sini. Oh, mau nih. 50. Baik baru. 50. Kresek mana? Kresek. Jangan beras jinet. Kresek. Itu apa nurun? Apa lagi modal ada lagi ini? 50. Bayari. 50. Baik, 50. Kreseknya baik. Apa itu terputusnya silsilah juga akan merembet pada terputusnya keilmuan. Contoh di Simtuduror apa di Risalah? Apa itu contohnya ya di Simtuduror ya. Simtuduror itu ada sebuah perkataan yang artinya begini. Habib Ali Al-Habsyi menerangkan bahwa Rasulullah itu dulu di waktu pembedaan dada, Habib Ali mengatakan bukannya mahal seton itu dibuang, bukan, tapi yang tadinya sudah bagus kemudian ditambahi kebaikannya. Ini bertentangan dengan cerita yang disampaikan oleh Rasulullah di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Terputusnya nasab Habib Alwi itu tidak berimplikasi kepada berindikasi pada terputusnya keilmuan. Ternyata setelah saya pelajari kitab-kitab Ba'alwi, banyak kenyelenehan, banyak beberapa kisah-kisah khurafat, banyak beberapa fatwa-fatwa yang ngawur. Seperti contoh ya, ada kitab kitab Ba'alwi terkenal itu di Indonesia, yang terkenal. Itu di situ beliau berfatwa hukumnya tidak boleh menikahi Syarifah, Habibah, nggak boleh. Nah ini
Sehingga saya itu perkiraan atau husnudon saya dibalik terputusnya silsilah, tidak terputusnya keilmuan. Jebul enggak juga. Malah untuk mengembalikan keperawanan. Justru terputusnya silsilah juga akan merembet pada terputusnya keilmuan. Contoh di Simtu Duror apa di Risalah contohnya ya di Simtu Duror ya. Simtu Duror itu ada sebuah perkataan yang artinya begini. Habib Ali Al-Habsyi menerangkan bahwa Rasulullah itu dulu di waktu pembedaan dada, Habib Ali mengatakan bukannya makhluk setan itu dibuang, bukan, tapi yang tadinya sudah bagus kemudian ditambahi kebaikannya. Ini bertentangan dengan cerita yang disampaikan oleh Rasulullah di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan di kitab-kitab hadis banyak, di mana Rasulullah cerita kalau makhluk setannya dibuang. Sementara di Simtu Duror enggak, makhluk setannya enggak dibuang. Ini ada sebuah kisah yang bertentangan, yang berlawanan, sehingga menurut pemahaman saya, sesungguhnya di saat kita mengatakan terputusnya silsilah Ba'alwi, kalau kita melihat Simtu Duror juga terputusnya keilmuan Simtu Duror. Bahkan ada banyak lah kitab-kitab Ba'alwi yang nyeleneh banyak. Tidak perlu saya jelaskan kecuali kalau ada kitabnya tak terangkan. Jadi terputusnya nasab Habib Alwi itu menjadi pembuka terbongkarnya ajaran-ajaran sesat di kitab-kitab yang karya-karya tulis Ba'alwi. Oh iya, gitu. Di karya-karya tulis Ba'alwi. Setelah saya renungi dengan sungguh-sungguh Kiai. Setelah saya renungi, di waktu kita itu sudah mengatakan bahwa Habib itu tidak dzurriyyah Rasul, tapi kita masih setuju dengan fatwa-fatwanya Ba'alwi. Padahal mereka itu kan sudah tidak dzurriyyah Rasul, dan mereka sudah tahu, sudah diberitahukan bahwa silsilah mereka sudah terputus, tapi mereka masih mengkumandangkan bahwa dirinya adalah min dzurriyyatir Rasul. Maka kita ini termasuk i'anatul bil maksiyat, i'anah maksiat, menolong kemaksiatan, karena mereka udah jelas-jelas tidak dzurriyyahnya Rasul. Loh, kok kita masih ngikutin orang-orang yang mengetahui bahwa dirinya sudah tidak dzurriyyah Rasul, tapi masih mengaku dzurriyyah Rasul, dan ajarannya sesat, dan ajarannya banyak yang keliru. Sehingga apabila kita ini ngikut mereka, sesungguhnya kita bagian daripada nulung kemaksiatan mereka, karena mereka itu adalah orang yang menipu atau yang ngaku-ngaku sebagai dzurriyyah Rasul. Makanya jangan heran apabila ada dzurriyyah Rasul yang ada di Indonesia itu nyeleneh itu. Jangan heran itu. Banyaklah katanya Habib Lutfi luar biasa katanya. Justru kalau kita mau berangan-angan, habaib yang paling membahayakan itu Habib Lutfi. Saya sering dikocam habis-habisan tentang ini, karena Habib Lutfi ini beliau tidak sekeras Habib Rizik. Kalau Habib Rizik walaupun keras, di waktu ada hal-hal yang tidak diinginkan, beliau kan lari ke Arab Saudi, melarikan diri. Tapi Habib Lutfi ini dengan suaranya yang masya Allah lembut, lembutnya yang luar biasa, tapi sangat-sangat membahayakan. Kenapa kok sangat-sangat membahayakan? Coba sekali-kali panjenengan coba di tempatnya Habib Lutfi, jangan cuman sehari 2 hari, 40 hari panjenengan kumpul dengan Habib Lutfi, nanti baru tahu asli daripada Habib Lutfi. Kalau hanya melihat sekilas, melihat jubahnya, ya seperti anak kecil lihat lihat orang yang pakai jubah. Di sini kan banyak orang-orang yang semacam itu. Jadi walaupun kita ini beranggapan bahwa silsilah Ba'alwi itu terputus, itu bukan berarti hanya sekedar terputus silsilahnya saja, tidak, tapi coba diteliti keilmuannya. Ada hal-hal yang aneh, teliti orangnya, ada hal-hal yang aneh. Indonesia ini sangat antusias dengan Habib Syekh semisal. Loh,
Kita orang ini percaya penuh dengan Habib Syekh yang imamahnya Masya Allah, yang pembicaraannya Masya Allah, yang pidatonya Masya Allah. Kemudian menipu dengan sebutan, dengan lantunan lagu Habib Rizik, Habib Rizik, gurune NU. Loh, ini menipu loh ini. Ini sangat-sangat menipu. Bagaimana jika Habib Syekh wafat, Habib Lutfi wafat, ulama-ulama pribumi wafat, anak keturunan kita akan mengatakan bahwa Habib Rizik gurunya NU. Kapan wong NU belajar pondok di tempat Habib Rizik? Panjenengan pernah meneliti Habib Rizik? Tidak pernah. Seakan-akan orang NU ini berguru dengan Habib Rizik. Seakan-akan seperti itu. Itu tidak cuma itu saja. Banyak penipu, apa itu tipuan-tipuan, banyak itu. Kalau pengen tahu caranya atau berteman dengan tokoh-tokoh Habib itu, coba temani selama 40 hari, nanti akan tahu. Temani selama 40 hari, coba itu di apa itu di Semarang itu ada Habib Umar itu, coba sekali-kali temani 40 hari. Jadi saya ini tidak hanya sekedar memframing jelek, enggak, coba temani selama 40 hari. Orang itu kalau pengen tahu kehebatan orang, lakukan metode arba'in. Lakukan metode arba'in. Wong ada orang mandul Gus, ada orang mandul nggak bisa hamil. Saya ijazahi metode arba'in Gus, langsung hamil loh.